Sehat ya Bu? Sehat semuanya, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan shalihan. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Ibu Ketua dan Koordinator HSEKI Al-Huda, juga para pengurusnya, Masya Allah, jazakumullah khairan sudah mengundang kami untuk bersilaturahim di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya cintai para peserta kelompok Cinta Quran di Bintaro Hill, ya, ada S-nya nggak di belakangnya, Hills gitu atau Hill gitu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, keridhaan, ya, kebaikan-kebaikan, juga kemuliaan serta rezeki kita senantiasa mencintai Al-Quran ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita, anak keturunan kita nanti Allah takdirkan untuk menjadi keluarganya di dunia, menjadi ahlul Quran insya Allah. Pengen gak Bu ada keturunannya, anaknya menjadi ahlul Quran? Pengen banget ya Bu ya. Kita kalau berdoa begitu, ya Allah jadikanlah anakku, keturunanku min ahlika, ya. Sebagian mereka ada yang menjadi apa? Keluargamu di dunia. Ya, kata Rasulullah SAW bahwa di dunia itu ada kerabat atau keluarganya Allah. Ditanya para malaikat, ditanya para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Gitu ya. Mereka itu adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah ahlullah, ya, keluarganya Allah di dunia. Masya Allah. Ini kalau sama keluarga itu gimana Bu kita? Pasti memprioritaskan, betul nggak? Ya, kalau sama teman yang umum, bukan nggak ada hubungan darah, nggak ada kekerabatan sama kita, ya, kita baik, kita perhatikan, apalagi keluarga kita. Kalau ada hubungan silaturahimnya, ada hubungan kekeluargaan, ada darahnya, gitu ya, ada tadi ikatan yang mengkhususkan, itu pasti insya Allah lebih lagi dalam perhatiannya. Betul nggak Bu? Ya. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala memprioritaskan derajat orang yang menghafal Al-Quran, itu menjadi kita di semuanya menjadi iri sama mereka para penghafal Quran. Ya, jadi jangan sampai nanti anak keturunan kita, ya kan ya, itu nggak ada satupun yang menjadi penghafal Al-Quran atau yang mencintai Al-Quran. Minimal sekarang kita tumbuhkan dulu kecintaan Al-Quran itu dalam diri kita. Betul nggak? Ya, kita ini cita-citanya, doanya sama Allah, ya Allah, gitu ya, mudah-mudahan dari garis keturunanmu kelak Engkau rezekikan keluargamu ada pada garis keturunanku. Mulainya berarti harus kapan Bu? Sekarang juga, betul nggak? Dimulai dari apa? Dimulai dari menumbuhkan kecintaan kita terlebih dahulu terhadap Al-Quran. Makanya kita ada di sini. Ustazah dulu tuh saya nggak pernah loh belajar ngaji, ya kan? Dulu pokoknya baca ngaji itu sebaca-bacanya. Ada jamaah saya usianya juga sudah pensiun Bu. Rata-rata saya ketemunya sama orang-orang yang pensiun Bu, ya kan? Karena kalau mereka belum pensiun, mereka itu
dengan pekerjaan. Ya, banyak wanita-wanita karir ya Bu ya. Jadi masih kerja, masih aktivitas di kantor dan sebagainya. Mereka nggak ada kesempatan untuk apa? Belajar. Ya, apalagi mengkhususkan diri belajar Al-Quran. Ya, kita itu masih merasa kalau belajar Al-Quran itu hanya di TPA, betul nggak Bu? Ya. Jadi dulu aja tuh belajar Quran hanya di TPA saja. Begitu sudah selesai masa TPA, kita sibuk dengan urusan aktivitas rutinitas karir kita, entah pekerjaan segala macam gitu ya, sehingga akhirnya sudah melupakan. Dia cerita katanya begini, terakhir Ustazah saya menghatamkan Al-Quran itu sejak saya kelas 6 SD. Jadi terakhir untuk ngatamin Quran kelas 6 SD. Lepas dari kelas 6 SD sudah selesai TPA, saya nggak pernah lagi ngaji, nggak pernah lagi yang namanya khatam Quran. Masya Allah. Kebayang nggak Bu? Ya. Terus kemudian pas pensiun ketemu sama kita, gitu ya. Jadi kebayangkan bagaimana dia harus mengulang dan mengingat memori di masa SD. Kan begitu ya. Jadi Masya Allah gitu ya. Saya bilang, Ibu kita belajarnya sabar ya gitu. Karena belajar tahsin itu butuh proses. Prosesnya enggak yang Ibu sekali datang ke Hazeki langsung tiba-tiba keluar pinter kayak Bu Mega tadi. Kan enggak begitu ya kan. Jadi perlu proses. Karena coba bayangkan dari lulus SD kemudian sampai pensiun sudah berapa tahun tuh gak ngaji. Alhamdulillah Allah masih berikan kecenderungan, Allah masih cintakan, Allah masih condongkan dia untuk mau belajar ngaji. Itu nikmat, betul gak Bu? Nikmat Masya Allah ya, maka Alhamdulillah sekali. Maka dari itu pelan-pelan dan sabar, berproses. Maka Bu, kalau misalnya kita merasa kepayahan bacanya, kalau dalam bahasa hadis kan ya tak itu terbata-bata, ya kan? Atau kalau dalam bahasa Jawa, ada orang Jawa nggak di sini? Bu MC orang Jawa, ada lagi orang Jawa nggak? Banyak, ada ya, ada juga orang Jawa ya, Masya Allah. Ya, lega-legu bilangnya. Ngerti Bu kalimat lega-legu? Lega-legu itu kalau dalam bahasa Arab tadi ya tata gitu ya. Kalau kita bahasanya terbata-bata gitu ya. Jadi nggak ngerti Bu terbata-bata apa ya lega-legu ya. Nah, sekarang jadi ngerti kan? Ya, jadi terbata-bata ya. Sampai Rasulullah menyampaikan bahkan kalau kita baca Quran terbata-bata dan kita susah bacanya, itu Masya Allah ya, itu namanya kita bersama Allah Bu. Semua aktivitas kita sama Allah gak bakalan rugi. Perniagaan kita sama Allah gak bakalan rugi, ya kan? Maka Rasulullah bilang orang yang bacanya begitu tuh ya tak katanya apa yang dijanjikan, lahu ajran, bagi dia 2 pahalanya. Masya Allah, 2 pahalanya ya. Yo jangan ada yang bilang ya mas kalau gitu terbata-bata terus jangan ya kan, harus ada derajat nanti mahir ya kan. Kalau terbata-bata aja gini loh ya, kalau terbata-bata aja dia dapat pahala 2, pahala membaca, pahala masih mau mengupayakan ya, yang lidahnya kaku, yang lidahnya sulit, itu kan dia mau membaca, itu kan sesuatu effortnya luar biasa, betul gak? Maka Al-Quran yang ada di tangannya yang dia baca itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan ya. Baru dia baca setiap hurufnya pasti mendatangkan kebaikan, itu baru baca loh Bu, itu lahu ajran, 2 pahalanya. Bagaimana dengan huruf yang keluar dari situ? Kan nggak semua huruf Al-Quran Ibu nggak bisa baca semuanya. Kan ada huruf-huruf Al-Quran yang sudah terbiasa kita baca, sudah terbiasa di lisan kita, sudah mudah kita ucapkan ya. Satu huruf
10 pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu banyak ya pahalanya orang baca Quran ya. Ya padahal itu terbaca dengan terbata-bata. Bagaimana kalau dia mahir bacanya? Maka Rasulullah dalam hadis yang tadi dibaca, depannya sebenarnya hadisnya tuh bunyinya gini: Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Yang mahir dalam ilmu Al-Quran, dalam Quran itu ya digolongkan mereka bersama para orang malaikat yang mulia. Derajatnya digolongkan dengan para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, keren tak Bu? Jadi artinya kita punya tujuan. Oh, derajatnya orang yang memiliki ilmu Al-Quran, ya dia mahir dalam Qurannya, ya kan? Satu, mahir itu berarti kan bacanya sudah nggak terbata-bata lagi, betul? Ya, sudah terbiasa lisannya mengucapkan, ya. Terus kemudian yang kedua, dia mentadaburi dan mentafakuri apa yang dia baca. Jadi memiliki kefahaman terhadap apa yang dia baca. Jadi proses untuk menuju ke sana tuh, kan ya, yang kita hargai juga. Nah nanti difasilitasi insya Allah di HSEKI. Ya, ada bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu segala macam tuh di situ, ya kan? Ketika kita ingin memahami Al-Quran, ketika kita pengen mengerti apa sih yang kita baca sesungguhnya, kan begitu, ya. Tapi bagaimana kalau misalnya, ya kan, kita tuh nggak ngerti bahasa Arab, Ustazah, kita bukan santri, dulu kita nggak pernah nyantri, kan begitu, ya Bu ya. Nah sekarang sudah banyak kajian-kajian yang mengajak kita untuk mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Jadi insya Allah ada sarananya kita untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi terus gitu prosesnya kita jalankan. Ya, kalau Al-Quran sudah terbiasa dengan diri kita, lidah kita juga terbiasa dengan Al-Quran, kita memiliki pemahaman dengan Al-Quran, terus meningkatkan potensi pemahaman kita dengan Al-Quran, berusaha untuk mengamalkan apa yang kita baca dan kita pahami, itulah yang disebut dengan Al-Mahir, orang yang mahir. Masya Allah, ya. Nah di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Ya, apa artinya? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Mereka orang-orang yang Allah berikan kitab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bukan cuma sekedar ditaruh di lemari-lemari mereka, bukan cuma dijadikan pajangan di rumah-rumah mereka, bukan cuma dijadikan mahar dalam pernikahan mereka. Ada nggak Bu yang di sini maharnya dulu Al-Quran? Saya pernah loh Bu ketemu sama murid ya, orangnya udah sepuh juga. Ya kan ini cerita kalau murid kasih ini rata-rata gitu ya, 40 tahun ke atas. Ya makanya kalau di sini belum spesial. Ini kan rata-rata 40 tahun ke bawah. Masya Allah. Masya Allah. Iya, kerjanya 40 tahun ke bawah. Gak tahu nih karena skincare atau karena ya. Saya pernah ketemu sama murid yang memang beliau udah sepuh gitu tuh. Qurannya betul Bu. Pas buka ngaji, buka Quran gitu, kita rekomendasikan pakai Al-Quran kita, beliau nggak mau gitu. Ya, apa kata beliau? Saya ingin ngaji pakai ini Ustazah. Saya lihat itu Qurannya kertasnya udah kuning, sudah kuning gitu, beneran kuning sampai kaku gitu loh. Sampai kalau dibuka tuh harus pelan-pelan gitu kan ya. Kenapa Bu? Ada cerita apa di balik Quran ini gitu kan? Kata beliau gini, ini Quran mahar saya. Wah, Masya Allah luar biasa ya, Masya Allah luar biasa gitu ya. Alhamdulillah masih dikasih waktu dan kesempatan untuk bisa mempelajarinya, kan keren ya Bu ya, keren banget Bu.
Ada yang pengantin baru nggak di sini? Kayaknya 50. dari 50 tahun pernikahan, Masya Allah. Ya ada yang 50 tahun pernikahan, 20 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan gitu ya. Tetapi Masya Allah itu artinya begini ya, ketika kita menghadiahkan atau diberi hadiah orang, ya kan Al-Quran itu tugasnya sebenarnya apa? Membacanya, ya Bu ya. Yatlunahu haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Coba kan ya, nanti buka aja di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa tadi Bu? 121. Di situ disampaikan artinya orang yang baca Quran, yang membaca kitab Allah harus yatluna haqqa tilawati. Langkah pertama kita disebut benar-benar membaca secara haqqa, ya kan Bu ya? Itulah yang disebut mereka ulaika yu'minuna bihi gitu ya. Mereka itu adalah orang-orang kalau yang membacanya betul-betul yatluna haqqa tilawati, mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman terhadap Al-Quran atau kitab tersebut. Ya, maka timbul pertanyaan, ya, apa yang dimaksud dengan yatluna haqqa tilawati tadi gitu. Yang pertama, ya jadi dasar pertama itu betul-betul membaca dengan yang sesungguhnya adalah membaca sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwidnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, kan masih jadi pertanyaan di kita kan, kita nggak paham tuh bahasa Arab. Yang dimaksud tartil itu apa? Begitu, benar nggak Bu? Ya, tartil bermakna gitu kan, kalau menurut Sayyidina Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu, membaca dengan baik sebagaimana Rasulullah membaca, ya kan? Dan sesuai dengan hak dan sifatnya huruf itu ditunaikan, ya maka itulah yang disebut dengan tartil. Maka betapa banyak orang-orang yang belum bisa membaca Al-Quran dengan tartil, apalagi kita orang Indonesia yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Arab. Betul apa betul? Ya, ada orang Sunda kalau bilang fa itu bilangnya pa. Orang daerah Sumateraan nggak bisa bilang moro, bilangnya ra. Ada begitu Bu? Orang Jawa, misalnya orang Jawa ya. Orang Jawa nggak bisa bilang a, bilangnya nga. Akhirnya Rabbil ngalamin, ada kan yang seperti itu, ya, dan macam-macam. Karena apa? Karena bahasa tersebut, ya, karena bahasanya memang bukan bahasa Arab. Maka kemudian, ya, masya Allah, walhamdulillah, kita, ya, para ulama dengan inisiatif para ulama, mereka menciptakan sebuah disiplin ilmu, namanya ilmu tajwid. Ya, dan alhamdulillah sampai di kita ilmu tajwid itu mempermudahkan kita untuk mengetahui dan mengenal bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Masya Allah. Sampai di sini kita jadi ngerti. Oh, ternyata memang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, itu perintah Allah. Dalam artian, dalam bahasa lain Bu, ya, kita belajar tahsin itu wajib. Betul gak Bu? Betul gak? Kayaknya gak berani bilang wajib. Kenapa? Karena barang siapa yang dia membaca Al-Quran, ya kan, wajib hukumnya menunaikan hak dan sifatnya huruf. Betul kan Bu? Ya, kalau kita lagi baca Quran nih, kan hukumnya wajib kita baca sesuai dengan sebagaimana Rasulullah bacakan. Ya Bu ya. Ya, karena bahkan gitu, Imam Al-Jazari beliau menyampaikan kalau baca Al-Quran enggak dengan tajwid itu dosa.
ya kan? Walaupun kemudian ada banyak pendapat para ulama, ada yang mengatakan oh nggak sampai pada dosa dan sebagainya, diperdebatkan gitu ya. Tetapi kembali lagi bahwa baca Al-Quran itu adalah ibadah. Ibadah nggak Bu? Ibadah Bu. Bedanya Al-Quran dengan buku yang lain, dengan apapun, kitab apapun, itu karena ketika kita membaca Al-Quran, itu kita beribadah sama Allah. Makanya ada pahalanya. Ya, begitu kita pegang Al-Quran, buka Al-Quran saja, itu sudah ada pahala. Sudah dibukakan, sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu kita baca satu-satu hurufnya, satu-satu kata, lembar demi lembar, itu semuanya adalah penuh dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah Rasulullah mengatakan, tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi apa? Alifun itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau kita baru baca alif lam mim, itu sudah berapa huruf Bu? Ya kan? Itu sudah 3 huruf minimal. Padahal ada ulama menyampaikan alif lam itu bongkar, kalau dibongkar itu hurufnya 3. Lam, alif, mim. Makanya bunyinya lam. Kan begitu kan? Itu dibongkar hurufnya 3. Kalau hurufnya 3 berarti satu, ya kan, alif lam mim itu bisa 7 sendiri hurufnya. Betul tak Bu? Masya Allah. Maka ada nggak orang di sini misalnya ya, atau siapapun orang baca Quran udah ngemenno gitu baca Qurannya, nanti baru ngemenno, udah serius gitu loh ya. Udah serius baca Quran, mau baca Quran dan niatnya dengan sungguh-sungguh, dan niat mau sungguh-sungguh tuh baca Quran gitu, udah wudu, udah rapi gitu, pegang Al-Quran mau ngaji gitu kan ya. Begitu ngaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, shadaqallahul adzim. Ada tuh begitu? Enggak ada ya. Minimal baca Quran itu 1 halaman, betul nggak Bu? Ya, nggak ada orang baca Quran cuman seayat, kecuali ayat kursi kali ya. Nah, kecuali memang untuk berdalil ya, mungkin gitu. Tapi kalau kita mau beribadah sama Allah, ya kan, benar-benar kita hadirkan diri untuk, ya kan, mau ya ta'abbadu ilallah, maka bismillah. Minimal niatnya kita baca Quran itu minimal baca 1 halaman. Betul nggak? Apalagi kalau santri hasil, ya minimal berapa Bu? Kalau di sini diwajibkan sama gurunya, setengah juz 1 hari atau 1 juz? Berapa Bu? Ya, kok senyum-senyum? Ya, Ibu, beruntunglah kita itu punya lingkungan ya. Ya, guru kita, mentor kita, nyuruh kita, mewajibkan kita untuk baca Quran. Karena ibarat kata kalau itu bisa dikonversikan dengan materi Bu, itu seolah-olah guru kita itu nyuruh kita, nunjukin kita sama harta karun. Bener gak Bu? Hanya karena kita gak tahu aja, pahalanya gak ditampakkan di mata kita, maka kita gak ngerti kebaikan-kebaikan itu. Ya Bu ya? Padahal Allah sudah menjelaskan, Rasulullah juga sudah menguatkan kepada kita semuanya, ya, bahwa orang yang baca Quran itu dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu berapa hitungan pahalanya? Ya kan? 1 pahala itu, Masya Allah, ya kan? Rasulullah pernah menyampaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu 1 pahala. Ibu tadi ngaji dapat berapa tuh kalau kita mau hitung berdasarkan hurufnya? Betul kan? Ya, makanya ya kan, kita nggak usah lah ya kan bertransaksional sama Allah. Kitanya yang bakal pegel ya kan, ngitungin dan nyatetin pahala. Ya, sementara sebanyak apapun pahala kita, kalau dalam catatan kita, dalam inian Bu, dalam kalkulatornya kita yang merasa banyak pahalanya nih, ya kan, wabil khusus untuk mereka yang merasa banyak pahalanya nih ya.
pahalanya, Bu? Pahala itu tidak akan bisa menghantarkan kita sampai pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa, Ustazah? Iya. Ini saya cerita ya, dalam sebuah kitab ya, Nasoihul Ibad. Ya, di sana dijelaskan ada sebuah kisah. Ya, ada seorang laki-laki, ini Rasulullah diceritai oleh siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang sama Rasulullah, kemudian cerita sama Rasulullah, ya, "Hei Muhammad, aku nih kalau menemui engkau di dunia, ya, dari langit ketemu ke sama Rasulullah di dunia." Dan ini Malaikat Jibril cerita sama Rasulullah, ya, "Aku melewati seseorang yang dia senantiasa bersujud sama Allah." Ceritalah, ya, Malaikat Jibril ini perihal laki-laki ini. Siapa laki-laki ini? Laki-laki ini adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dihidupkan selama 500 tahun. Dan selama 500 tahun itu dia minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa diberi kenikmatan, senantiasa sholat aja pekerjaannya, bersujud aja sama Allah. Jadi gak ada pekerjaan lain, gak ada kesibukan lain selain dia hanya bersujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sholat aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kemudian dia ditempatkan di tempat yang tinggi, di gunung yang paling tinggi, dan di tempat tinggalnya itu ada satu pohon delima yang setiap hari khusus untuk dia selalu berbuah. Jadi dia makannya itu dari buah delima itu. Dan ada aliran air murni yang besarnya sejari itu khusus ngalir untuk kebutuhan dia. Selain daripada aktivitasnya dia tadi ya, menghirup udara, aktivitas pribadi, makan gitu ya, dan minum gitu, itu dia aktivitasnya hanya sujud, hanya sholat aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hidup dia. Selama berapa tahun? 500 tahun. Selama berapa tahun, Bu? 500 tahun. Kita gak bakal bisa nandingin itu karena usia kita paling banter 80 tahun, ya kan? Atau misalnya ada yang panjang lagi 100 tahun, itu sudah maksimal. Betul kan? Ya, sudah maksimal. Dan berapa ukuran tahun usia kita tidak ada yang tahu. Betul? Ya, itu seorang hamba dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia 500 tahun, dia kerjaannya sholat sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suatu ketika dia meninggal, sebelum meninggal dia minta sama Allah, ada permintaan lagi. Ya Allah, biarkan tubuhku jangan sampai ya terkena tanah, biarkan aku dalam keadaan sujud sampai hari kiamat. Makanya malaikat Jibril itu ya melewati orang ini terus kalau dari langit ke bumi. Ya. Kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, oleh siapa yang ditunjukkan malaikat Jibril untuk dikabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana kondisi orang ini nanti ketika di hari akhir. Ya. Ketika itu ternyata saat dihisab orang ini, ya, kemudian dikatakan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Ini ada kita ceritanya di bab rahmat, ya, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah begitu. Mendengar itu, ini hamba nih yang tadi sujud terus isi pulang ini, beliau protes, ya Allah, aku protes. Kenapa? Aku kenapa dimasukkan ke dalam surga karena rahmatmu, bukan karena ibadahku. Bukankah aku ya ta'abbadu ilaik, gitu ya, dia beribadah kepadamu sepanjang hidupnya selama 500 tahun. Masya Allah. Oh begitu. Jadi mau hitung-hitungan nih, gitu kan bahasa kita ya. Allah kemudian begitu. Oke, kalau gitu mari kita hitung, ya. Apa yang aku berikan kepadamu dan apa yang engkau lakukan kepadaku. Kamu beribadah 500 tahun, tapi aku kasih kamu nikmat pendengaran selama 500 tahun yang tidak ada cacat dan celahnya. Maka ternyata baru pendengaran saja
nih teman-teman ya, baru pendengaran saja yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ditimbang dengan ibadahnya yang 500 tahun, itu ternyata amalnya habis. Subhanallah. Ya, amalannya udah habis. Maka kemudian ditampakkan hal yang seperti itu, langsung dia instruksi, ya Allah, oke lah kalau begitu aku masuk surga karena rahmatmu saja, katanya. Gak jadi karena apa? Amalannya. Masya Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ya Muhammad, nabbi ibadi annil ghafurur rahim. Gitu. Hai Muhammad, sampaikan kepada hambaku, kan begitu. Itu termasuk hadis qudsi yang saya paling senang. Ya, sesungguhnya aku Al-Ghafur. Ya, Al-Ghafur itu zat yang senantiasa memberikan apa? Ampunan dan senantiasa memberikan rahmat kepada hambaku. Maka Bu, kita itu dalam rangka merayu supaya rahmat Allah turun sama kita. Salah satu rayuan kita sama Allah kan sering-sering kita nongol jalin komunikasi sama Allah. Betul nggak Bu? Aksen, ya kan? Nah, baca Quran itu, ngajinya kita itu, ya kan? Itu ibaratnya kita lagi absen sama Allah seharian, ya kan? Masa tak ada setengah jam saja interaksi kita sama Al-Quran, ya Bu? Ibu kalau nggak pernah datang sama orang tuanya, nggak pernah ditengokin, ditanyain nggak Bu? Ya, udah pengantin baru misalnya, baru pengantin baru gitu kan, sebulan kok nggak ada datang ya, pasti orang tuanya kangen ya. Apalagi nggak pernah telepon, gitu kan? Pasti ditelepon, ya kan? Ditelepon, ya, ditanya kabar, gitu kan? Tapi kalau misalnya ini menantu atau anak yang, naudzubillah, mudah-mudahan di sini nggak ada, ya, sudah sejak keluar dari rumah, sudah menikah, nggak pernah kasih kabar orang tuanya, nggak pernah ngabarin, nggak pernah pulang. Boro-boro ketemu sama orang tuanya, say hello tanya saja enggak. Orang tuanya kayak seolah-olah dianggapnya sudah mati, kan begitu? Dia lupa kalau punya orang tua, ya kan? Padahal orang tua itu Bu, ya kita nggak usah sampai sering-sering datang pulang, cukup kita telepon, kita pakai apa? Video call, itu sudah bahagianya luar biasa. Betul nggak? Betul nggak Bu? Ya. Nah, Allah tuh kata para ulama, mereka banyak menyampaikan bahwa Al-Quran ini alat komunikasi kita sama Allah. Kita lagi komunikasi nih sama Allah. Maka jangan sampai satu hari kita hilang komunikasi kita sama Allah. Nah, untuk dari dalam rangka apa? Kita bujuk Allah supaya Allah mendatangkan ampunan dan mendatangkan rahmatnya sama kita. Betul? Kalau kita komunikasi sama Allah bagaimana? Akhlaknya, ya, akhlaknya ditunaikan. Kita sama orang tua saja kita mesti pakai akhlak adab, betul nggak Bu? Ya, begitu sama Allah harus kita pahami bagaimana akhlak kita, bagaimana adab kita ketika kita berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa taala. Baca Qur'annya pelan-pelan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang baik, kan begitu? Ya, yang tartil, jangan buru-buru. Ya Bu ya, itu kan termasuk bagian dari akhlak. Ya. Benarnya kita baca Quran itu termasuk pada bagian akhlak kita, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kita lihat Bu, para sahabat itu bagaimana sih interaksi mereka dengan Al-Quran? Masya Allah, kita ini seolah-olah nanti Bu, kalau kita telaah gitu ya, itu tuh kayak kita kayak kita dipecut gitu, ya kita malu gitu, ya kan? Kenapa? Karena seolah-olah kalau kita ditanya sama ustazah kita, Ibu sudah tilawah belum pekan ini? Kan ada begini Ibu, pertanyaan guru-guru di Hazeki, ya kan? Ya, kalau di halaman pasti ditanyakan Bu, pekan ini dapatnya berapa halaman Bu tilawahnya? Pekan ini dapat berapa juz Bu? Gitu ya. Alhamdulillah kalau sudah 1 juz gitu
setiap hari 1 juz itu keren banget. Jadi ibu harus targetkan, mudah-mudahan bisa gitu sehari 1 juz ya. Yang belum bisa dimulai dulu dari 1/4 juz, 1/2 juz gitu ya, dan semampunya berapa gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan semakin ibu ya, semakin lama kita di Haseki, banyak kita ketemu tahun baru, banyak kita ketemu sama Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya kita semakin meningkat pemahaman dan kemampuan juga bacaan Al-Qur'annya. Betul? Ya, jangan sampai nanti ketika dievaluasi sama ustadzanya, ibu dapat berapa juz sepekan ini? Apa yang dijawab? Ustazah, mohon maaf ya, saya pekan ini sibuk banget. Ya, ada bu yang begitu? Ya kan? Sibuk banget ustazah, yang inilah, yang itulah, yang anulah, yang anu, pokoknya semuanya tuh. Alasannya banyak banget. Ya kan, sampai berjam-jam tuh kasih alasan. Masya Allah, luar biasa gitu ya, luar biasa gitu. Seolah-olah kita tuh orang-orang paling sibuk di dunia, sampai kita ya kan memprioritaskan waktu. Ibu, saya mau tanya, sebenarnya kalau kita ngaji itu berapa menit sih? Berapa menit biasanya waktu yang kita prioritaskan untuk ngaji Quran? 1/2 jam? 10 menit? Berapa? 15 menit? 1/2 jam? Ya paling lama? 1/2 jam paling lama, ya kan? 1/2 jam berarti paling lama ya. Nah, kalau 1/2 jam itu sama Quran itu rasanya kadang-kadang sebagian kita ada merasa kayak lama banget nih, 1/2 jam gak berlalu-lalu gitu. Benar apa benar itu? Hah? Padahal kalau kita lagi nonton drakor berapa jam bu? 3 jam. 3 jam. Ini beneran itu 3 jam. Nonton drakor? Mami udah hijrah saja. Dari drakor ke Brazil. Apa lagi itu Brazil itu apa? Drama Cina. Ada drama Cina. Kalau derajat berarti drama Jawa gitu. Kalau Indonesia sinetron gitu kan ya. Itu beneran tuh 3 jam. Nah ini kita lihat. Oh gitu. Ya Allah, itu mah di sana ya, di sini mah enggak, insya Allah ya. Nah, tapi coba perhatikan ya bu ya. Yang coba perhatikan, kita sama-sama muhasabah. Ya, muhasabah itu artinya semuanya, ya baik yang ngomong maupun yang mendengarkan. Ya. Pada hal-hal yang kita gunakan, ya kan, waktu kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat, itu rasanya walaupun tadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, itu rasanya seolah-olah cepat waktu berlalu. Betul nggak? Gak berasa gitu. Ya nggak bu? Set gitu. Tapi giliran megang Quran, Lama. ya Allah, kenapa 1/2 jam itu jadi lama banget? Ya kan? Jadi kayak ya Allah, kayaknya baca Qurannya, baca ta'awudnya gak kenceng, jadi setannya gak dengar kalau kita usir kan? Gitu. Masya Allah, bu taubat bareng-bareng yuk. Ya kan? Alhamdulillah kita ngaji, betul nggak bu? Alhamdulillah ada Haseki. Coba kalau setiap hari selama 1 pekan dan itu terus berbulan, kita tidak ada waktu yang kita prioritaskan. Ya kan, minimal kalau kita ke Haseki ada 2 jam kita prioritaskan bareng sama Quran. Benar nggak bu? Ya, jangan sampai nanti ditanya sama malaikat gitu ya, kamu betah sama drakor 2 jam 3 jam, kenapa nggak betah sama Quran? 30 menit aja alasan kamu udah banyak banget. Ada yang pinggangnya sakit lah gitu kan, ada yang ngantuk lah, matanya ya kan, macam-macam alasannya. Ya, jangan sampai nanti malaikat gugat kita. Ya, jangan sampai malah alhamdulillah Quran yang gugat kita. Betul nggak bu? Ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah kita masih betah di Haseki. Paling tidak nanti enggak semua waktu 2 jam saya habiskan untuk nonton drakor. Ya bu ya. Ada saya setiap Rabu 2 jam dengan Al-Quran. Di mana?
dihaseki. Betul Bu? Itu masih ada pembelaan kita. Iya ya. Maka beruntung Bu kita di sini. Alhamdulillah, jangan merasa kita apa Bu? Jangan merasa bosan dengan kita di komunitas Quran. Ada yang begitu. Ada yang sudah berencana mau keluar. Kalau masuk kepala. Apalagi kalau itu sebelah belakang samping itu Ustazah Nisa direktur HSEKI itu. Ya. Masya Allah, alhamdulillah beliau bisa hadir di sini. Ya, Masya Allah. Kalau pas kelas hafalan, sudah ada kelas hafalan di sini? Ada. Alhamdulillah. Ya. Bu, kalau kelas hafalan itu, ya Bu ya, ini berdasarkan pantauan saya terhadap murid-murid HSEKI yang sukses tuh ngafalin gitu ya Bu ya. Saya kan dulu masih ngantor tiap KBM gitu, mereka ada tuh Ustazah Fatih, beliau tuh dari Depok Bu, Masya Allah, dari Depok ke Pondok Aren. Depok Bu, Ibu tahu Depok kan? Tahu. Depok ya, ke Pondok Aren. Jauh apa dekat Bu? Tahu. Jauh tuh loh, naik motor beliau gitu kan. Itu mau hujan, mau panas, selalu hadir dan Masya Allah komitmennya tinggi pada kehadiran di halamannya. Ya, itu sukanya beliau kelasnya waktu itu kan masih samping kantor gitu ya, kantor saya gitu. Itu kelasnya. Itu dia melipir dulu dari kelas, ya kan, terus kemudian gabung di kantor. Ngapain Bu Wati? Kata saya kan. Bu Isti, saya belum punya hafalan nih gitu. Belum punya hafalan tuh datang. Tapi beliau komitmen datang. Nih ada sebagian kita, jangankan masalah hafalan, ya kan? Ya kita belum ngaji aja kemarin mau datang, kayaknya berat banget. Ada begitu Bu? Ya ini beliau bilang, saya belum hafalan nih Bu. Maka kemudian dia mojok, kemudian dia konsen betul ya. Waktu di halakoh jatah 2 jam, 1,5 jam dia gunakan untuk menghafal. Masya Allah. Dan alhamdulillah ya beliau termasuk angkatan ya tahfiz 30 juz yang pertama di HSEKI. Masya Allah. Hafizah akhirnya selesai menghafal 30 juz dengan komitmennya yang luar biasa tadi. Ya, maka ibu-ibu itu ya, ini semangat nih menyemangati kita bareng-bareng gitu ya, termasuk juga yang ngomong gitu ya. Kan memang beda ya Bu kualitas kita. Jangan kita ngebayangin kalau ngafalin di HSEKI itu nanti kayak anak pesantren yang lancar banget hafalannya gitu kan ya. Nah ini kita Bu ada yang mau keinginan ya Bu ya, ngafalin Quran aja itu sudah senang. Maka insya Allah ustazahnya kalau di HSEKI sabar-sabar semua. Ini mohon maaf ya, lagi ngomongin yang kelas hafalan dulu ya. Yang tahsin kan tadi udah banyak ya. Nah tapi nanti ditambahin lagi insya Allah kalau masih ada waktunya. Ya. Jadi jangan sampai udah sampai di masjid ya mau ngafalin tiba-tiba karena merasa hilang hafalannya, balik lagi pulang aja. Jangan begitu Bu. Udah aja, pokoknya kalau kata kita ya, mukanya muka tembok aja deh. Ya kan, muka tembok aja kayak badan, udah gitu ya, udah itu tuh bukan hanya ibu-ibu Bu, bukan hanya kasus 1-2 orang yang masalah hafalan itu, bahkan yang ngomong juga sama. Kalau udah ngadepin mau ngafal itu gemeteran, keringat dingin keluar semua. Tadinya di rumah udah hafal lancar, kenapa waktu disetor ngeblank? Nah itu mah sama aja Bu, sama aja, ya kan? Masya Allah. Ya, nggak usah insecure kata anak muda zaman sekarang, betul nggak Bu? Nggak usah insecure. Tapi kita niatnya itu adalah interaksi kita sama Quran tadi Bu. Ya, niatnya itu kita memenuhi ya Bu ya, memenuhi haknya Quran untuk kita baca, untuk kita ulang-ulang, untuk terus kita berinteraksi sama Al-Quran. Sampai Al-Quran itu nanti ya di hari kiamat atau di kubur dia bilang begini, malaikat jangan diapa-apain itu sahibku, itu best
best friendku, itu bestiku. Sampai Quran bilang begitu sama malaikat. Ya Allah, emang ada begitu Ustazah? Ada benar ada. Kalau ibu baca surat Al-Mulk, ya kan, di tafsirnya surat Al-Mulk di situ dijelaskan. Apa kata para ulama? Ya, surat Al-Mulk disebut juga dengan surat Al-Munjiyah. Apa makna Al-Munjiyah? Al-Munjiyah itu menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan sahibul Al-Mulk, dia yang sering baca Al-Mulk, yang menghafalkan Al-Mulk dari apa? Dari siksa kubur dan siksa neraka. Masya Allah. Ya, ibu kalau nggak percaya nanti buka di tafsir Quran surat apa? Al-Mulk. Ya, ada YouTube-nya saya sudah ada juga, ya kan? Kajiannya surat Al-Mulk. Ya. Surat Al-Munjiyah disebut. Kenapa? Karena dia tidak rela. Surat Al-Mulk itu nggak rela, Bu. Kalau ada orang yang di dalam hatinya punya surat Al-Mulk, tetapi kemudian sama malaikat mau disiksa, oh nggak bisa begitu. Ya, ada aku di sana. Maka dia akan membela. Ya, sampai dibelanya, sampai nanti di akhirat, sampai dipastikan ini dia sahibul Al-Mulk, dia lepas dari siksa neraka, nggak bakalan disiksa di neraka. Masya Allah. Ya Bu ya, pengen nggak Bu kita di kubur itu kita ada yang membela kita, yang nemenin kita? Pengen Bu? Pengen ya? Masya Allah. Ya, ini maka tadi disinggung, saya singgung kan, itu sahibnya Quran, bestinya Quran itu pasti akan dibela oleh Al-Quran. Maka karakter sahibul Quran itu seperti apa? Pertama, ya, dia membiasakan diri bersama dengan Al-Quran, ya kan? Al-Quran itu selalu dekat sama dia. Ya, di HP-nya ada Qurannya, di tas, ya kan? Di mana-mana dia pergi kemana, pokoknya kalau nggak bawa Quran ada rasa yang kurang aja, gitu ya. Nah kalau udah dibawa kan, ya bisa cuma dibawa doang, itu mah keterlaluan. Ya dibaca, ya kan? Ya kata Rasulullah, beliau bersabda begini, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang dalam sehari dia membaca Al-Quran minimal 10 ayat, ya, itu termasuk, ya kan, dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bukan termasuk orang yang lalai. Oh, absen. Tadi ya Bu ya, yang di depan itu bilang. Ya. Kemudian wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Kalau dia dalam satu hari baca 100 ayat, ya Bu ya, 100 ayat itu kira-kira berapa? 1 juz lah, kurang lebih ya. Kalau 1 juz surat Al-Baqarah aja ada berapa ayat? Ya 200-an dan lebih ya. Itu berarti udah lewat tuh, maka udah lewat dari 100 ayat kan. Maka kalau kita satu hari kita bisa membaca 1 juz, itu kita ditulis termasuk golongan orang-orang yang qanitin. Qanitin itu apa? Taat dan patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pengen kan Bu? Ya jangan sampai kita ditulis sebagai orang yang lalai. Ya, nggak ada kita ya di mata Allah Subhanahu wa taala derajat apapun nggak ada. Alhamdulillah ini. Berarti kalau 1 juz pertama aja kurang lebih 200 ayat, kalau setengah juz sudah termasuk minal qanitin ini, betul kan? Ya, jadi keren ini. Ibu-ibu yang sudah membiasakan diri setengah juz siapa? Ya, alhamdulillah. Apalagi kalau yang membiasakan diri 1 juz, sudah alhamdulillah banget, betul kan? Ya, jangan dikurangi nanti. Oh, standarnya 100 ayat nih, gitu. Jangan gitu. Kalau ibu bisa melampaui lebih dari 100 ayat, alhamdulillah. Karena ada terusannya hadis ini. Terusannya apa? Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Artinya apa?
barang siapa yang dia bisa menunaikan dalam satu hari itu 1000 ayat, maka dia termasuk golongan orang yang masuk kategori muqantirin. Muqantirin itu apa? Muqantirin itu artinya yang memiliki harta yang sangat banyak, saking banyaknya nggak terhitung. Ya, nah ini Bu, ukuran kaya raya di mata Allah tuh standarnya pakai ayat Quran. Kan beda sama kita, betul kan? Kalau kita ukuran standar kaya itu kalau mobilnya bagus, betul? Kalau rumahnya megah, kalau tabungannya banyak, emasnya terrentel. Ngerti nggak terrentel? Terrentel itu, yes, pokoknya sini ada semuanya lah, ya, gejreng gitu, gojreng gitu ya. Itu tuh kalau manusia, ya Bu, orang kaya tuh berarti kan begitu. Tapi ternyata menurut Allah, kalau ada yang bisa baca dalam satu hari, dia baca 1000 ayat, dia termasuk orang yang kaya raya. Ya, iseng kita hitung, kira-kira kalau 1000 ayat itu berapa juz? Kurang lebih 5 juz. Masya Allah. 5 juz itu bagi yang menghafal Quran 30 juz itu kesehariannya. Ditanya sama Ustaz Vivi depan saya, hafal ibu 30 juz beliau. Itu kalau 5 juz sehari itu apa Bu? Kesehariannya menghafal Quran memang harus begitu. Gitu. Dan ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala itulah standar kekayaan. Luar biasa. Beda jauh ya sama kita standar kayanya. Ya, betapa banyak orang-orang yang kita anggap kaya tapi ngaji aja nggak bisa. Betul? Jangankan ngaji 1 juz, setengah juz, ya kan? Baca Quran aja nggak bisa. Ya tadi megah, belenggu. Ya kan? Yang kedua apa? Yang kedua terbiasa qiyamul lail dengan bacaan Qur'annya. Oh ya, ngomong-ngomong kita sampai jam berapa nih Bu kita? Jam 11 maksimal atau sudah cukup? Ya, saya cepetin kalau gitu. Ya, udah berapa jam saya ngomong? Sudah 1 jam kayaknya. Ya, yang kedua terbiasa qiyamul lail dengan bacaan Quran. Nah ini nanti mudah-mudahan kita diberi nikmat ini ya Bu ya. Selama ini kalau kita berdiri sholat gitu kan, paling banter 4 qul, ya, standar 3 qul. Apa tuh? Qul a'udzu 2. Ya. Nah, 4 qul tambah qul ya ayyuhal kafirun. Betul Bu? Ya, mudah-mudahan dengan kita ada di Haseki, apalagi sampai nanti di kelas hafalan gitu, yang tadinya belajar membaca sudah naik sampai di kelas hafalan, tambah lagi nanti ya. Kalau Quran, kalau qiyamul lail, sholat malam atau sholat wajib pun ya kan sudah mulai bacaannya, Masya Allah, ada baca Iqra, baca lam yakunil, ya kan Bu? Terus baca apa lagi Bu? Baca amma yatasaalun. Kan keren itu. Ya kan Bu? Bisa baca sampai begitu banyaknya, panjangnya. Ya, itu jadi cita-cita kita bersama. Kemudian apa? Yang ketiga, Shahibul Quran itu senangnya suka mengulang-ulang bacaan Quran. Diulang. Udah khatam, ngulang lagi dari awal. Udah khatam lagi, ngulang lagi dari awal. Nyambung terus, nggak berhenti. Begitu. Ya, jangan seperti kasus yang tadi saya ceritakan. Dia khatam Al-Quran sudah selesai waktu SD, udah gitu pakai, biasanya kan ada di antara kita ya, di daerah mana gitu, kalau khatam Al-Quran itu pakai syukuran apa segala macam gitu ya. Terus habis itu nggak baca lagi sampai hari tua. Alhamdulillah dari ya, tapi alhamdulillah itu masih dikasih kesempatan untuk baca lagi. Maka kita biasakan baca Quran, diulang lagi, begitu. Khatam berapa kali? Berkali-kali. Ya Bu ya, khatam berkali-kali. Para sahabat
berkali-kali. Bahkan Utsman bin Affan yang sibuknya luar biasa, beliau terbiasa mengkhatamkan setiap sepekan sekali, itu paling lama. Paling lama. Ya, terbiasanya yang waktu beliau longgar apa? 3 hari sekali khatam Quran. Padahal ya kita kan sibuknya nggak seperti Utsman ya Bu ya. Tapi kenapa gitu kita khatam sebulan aja kayak berat banget. Betul kan? Ya, berarti ada sesuatu yang harus dibenahi dulu di dalam diri kita. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Menjadikan wirid Al-Quran itu dijadiin wirid. Wirid harian, ibu-ibu, ya, di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ibu-ibu suka hadir kalau lagi kajian online Zoom ya sama saya ya sebulan sekali. Di sana kemarin diceritakan ya zikirnya orang mukmin terhadap Al-Quran. Kalau keseharian yang biasa harusnya dibaca itu ada 3 surat. Surat apa aja? 1 surat Al-Mulk, 2 Al-Waqiah, betul. Yang ketiga surat Yasin. Jadi Yasin itu bukan seminggu sekali, tapi kalau bisa setiap hari. Itu di dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi, dan itu kebiasaannya para ulama. Yang Rasulullah saja kalau mau tidur banyak surat dibaca beliau ya Bu ya. Jadi itu kebiasaan para ulama. Pikiran itu sebaiknya kita ya kalau bisa, kita kalau sudah terbiasa, nah kita kan akan bisa melakukan itu kalau lidah kita lancar baca Quran, betul kan? Jadi nanti kita apa? Menikmatinya. Tapi kalau kitanya masih terbata-bata, nggak ada nggak ada keinginan untuk memperbaiki lancar bacanya, kan kita akan kesusahan terus untuk mengamalkan ilmu ini. Betul nggak Bu? Ya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama berdoa di sini ya. Berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita dengar. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Saya kembalikan